Bab 6, Gereja Keluarga Allah. Pendahuluan, berkat apa saja yang saudara peroleh dari pelajaran sebelumnya, pemulihan dan pelepasan. Berkatnya kita sebagai anak-anak Allah yang sudah mengaku dosa, kita sudah dan didoakan kita sudah terbebas dari segala belenggu-belenggu iblis dan dosa, karena kita sudah disucikan oleh darah Kristus. B. Saling menguji target pribadi, baik target mingguan maupun target keseluruhan bersama partner rohani, halaman 42, 44, 45. Di sini saya belum mengisi targetnya, jadi saya lanjut. B. Gereja lokal. Ketika seorang menerima Tuhan Yesus, ia diangkat menjadi anak Allah dan menjadi anggota keluarga Allah atau gereja Tuhan. Artinya kita ditempatkan di tengah keluarga Allah. Ada dua pengertian tentang gereja, yaitu gereja sedunia atau universal. Adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dari segala bangsa pada segala zaman, orang-orang hidup dan yang telah mati, yaitu seluruh anggota keluarga Allah. Kita buka Efesus 2 ayat 19-22. Efesus 2 Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi kalau gereja universal atau sedunia adalah gereja kayak dari seperti gereja-gereja yang besar gitu, kayak yang bisa dibilang ya gereja dunia tuh kayak gereja Hillsong gitu loh, yang dari kumpulan berbagai negara, dari bahkan bukan suku lagi tapi dari berbagai negara, yang dia berkumpul dan melakukan satu kumpulan orang yang percaya. Jadi dia berkumpul dari berbagai negara, ngomongin Tuhan Yesus, nyanyi, baca, dengerin firman Tuhan gitu. Gereja lokal atau setempat, yaitu kumpulan orang-orang percaya di satu lokasi atau tempat yang sama. Gereja lokal merupakan satu kesatuan yang utuh di mana orang-orang percaya di dalamnya terikat janji dan bertumbuh dalam kasih. Selain itu, gereja lokal yang satu mempunyai persekutuan dengan gereja lokal lainnya. Kalau ini kayak gereja-gereja kita jadi kayak misalkan kalau di lokal tuh kan berarti di dekat daerah tempat kita gitu, kayak HKBP, GKKD, gereja-gereja di setempat kita lah. Nah itu kita berkumpul sama kayak gereja universal, kita berkumpul nyanyi, ngomongin Tuhan Yesus, baca firman gitu. Kita lanjut, menjadi anggota gereja lokal. Sebagaimana Allah menempatkan seorang anak di tengah sebuah keluarga, demikianlah Allah menempatkan orang percaya dalam keluarganya. Keluarga Allah di sini berarti gereja universal. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, secara otomatis kita menjadi anggota gereja universal. Di dalam gereja universal terdapat berbagai gereja lokal yang ditempatkan Tuhan dalam satu bangsa. Gereja lokal adalah gereja yang membawa kita pada pertobatan. Nah, lanjut ya. Beberapa orang Kristen sering berpindah-pindah gereja. Hal ini membuat dia tidak dapat bertumbuh dengan baik, seperti tanaman yang sering dicabut atau dipindahkan sehingga sulit bertumbuh. Karena itu setiap orang percaya perlu tertanam dalam satu gereja lokal. Nah, kalau kayak kita kan biasanya sering kalau gereja nih, terus kita nggak mau gereja di situ lagi, terus pindah lagi. Nah itu sama seperti tanaman yang dicabut
dan dipindahkan ke pot lain gitu. Jadi kayak waktu kita dengerin firman Tuhan di gereja yang ini, terus tiba-tiba kita pindah lagi dengerin firman Tuhan yang lain, itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman kita kan jadi kurang mengerti. Jadi yang gereja awal belum selesai dibahas, kita sudah berpindah ke pembahasan lain dan berpindah lagi kayak gitu. Itu seperti tanaman yang dipindah-pindahkan ke pot lain. Lanjut, tertanam artinya terlibat penuh secara mendalam sesuai karunia dan tidak sekedar datang seminggu sekali. Kita perlu mengikatkan diri, berkomitmen dalam keluarga Allah untuk saling mengasihi, menasihati, dan mendorong dalam kasih di gereja lokal tersebut. Selain itu, kita juga perlu mengerjakan visi yang Allah berikan pada gereja lokal tersebut. Sudahkah Anda menjadi anggota gereja lokal? Sudah. Gereja lokal yang mana? Gereja yang menjadi bapa rohani kita adalah tempat di mana kita mengalami kelahiran baru. 1 Korintus 4 ayat 15. Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, saya sudah berkomitmen di gereja GKKD dan saya sudah tertanam di situ karena saya lahir baru di gereja tersebut. Komitmen menjadi anggota gereja lokal tidak hanya sekedar hadir, tetapi perlu berkomitmen atau janji setia. Gereja lokal bukanlah restoran yang kita kunjungi hanya saat kita menginginkan makanan di situ. Komitmen terhadap gereja lokal sama seperti komitmen seorang anak untuk kembali ke rumah yang dianggapnya sebagai tempat yang paling nyaman untuk berbagi. Rumah bagi seorang anak adalah juga tempat untuk menerima didikan disiplin dari orang tuanya. Demikian halnya gereja lokal bagi seorang percaya, yaitu tempat untuk berkomitmen atau mengikatkan diri untuk dipimpin, diajar, dan disiplin dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, kita harus berkomitmen, kita berkomitmen di satu gereja karena kita perlu mendengarkan pembahasan yang sama. Jadi kayak kalau kita sering berpindah-pindah gereja, kita jadi berpindah-pindah pembahasan gitu, jadi kita kurang paham gitu. Terus kita lanjut ke komitmen jemaat Tuhan. Yang pertama, setia beribadah, berdoa dan mempelajari firman Tuhan, baik dalam ibadah raya, kelompok kecil maupun kehidupan pribadi. Komitmen. Nah, ini setia beribadah, ya beribadah tiap minggu, berdoa, mempelajari firman Tuhan, ya baca firman Tuhan, baik dalam ibadah raya. Ibadah raya itu apa sih? Paskah, ya kan, Paskah, Natal. Kelompok kecil, ya zone, Bleskom, maupun kehidupan pribadi. 2. Tunduk mau diajar, dipimpin. Tunduk mau diajar, dipimpin, dan disiplin oleh pemimpin gereja. Ya mendengarkan yang lebih tua lah gitu. 3. Mendukung visi dan melaksanakan nilai gereja lokal. Mendukung visi, ya waktu gereja mau mempunyai visi misi ya di gereja punya visi, ya kita mendukung lah. Jangan ini ya, tetap mensupport, tetap support system lah ya, support system. Lanjut. 4. Aktif membangun sesama anggota gereja dan dalam mencapai visi dan nilai gereja lokal. Nah, ini kita membangun visi bersama anggota gereja yang lain gitu, mengajak membangun bersama gitu. Lanjut. 5. Mendukung keuangan gereja lokal. Nah, ini ya kita mendukung keuangan ya dengan cara, kalau gereja ada visi yang memerlukan uang, ya kita mendukung lah.
ya dengan cara persembahan gitu kan. Terus ya apa lagi sih, biasanya kan gereja kadang suka ada acara nih mau di luar, misalkan kita mau mencari dana dengan cara apa, kita main musik di luar, ya itu bisa juga gitu. Sudah kan Anda berkomitmen pada satu gereja lokal, sudah lanjut C, perlunya beribadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekati. Ibrani 10 ayat 25. Selain beribadah secara pribadi melalui saat teduh dan doa pribadi, Tuhan juga menginginkan kita bersekutu dengan saudara seiman dalam pertemuan ibadah. Tuhan telah menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan kita untuk mengasihi dan menerima kasih dari orang lain. Tuhan menciptakan manusia secara unik. Setiap orang mempunyai kelebihan yang dapat menolong kekurangan yang lain, namun mereka juga mempunyai kelemahan yang memerlukan pertolongan orang lain. Nah ini kita kayak reskom kan, kita sering sharing kehidupan kita, lu gimana kalian gimana seminggu ini, kita gimana seminggu ini, kan setiap Sabtu kita ketemuan. Nah ada kayak misalkan kalau ada yang memerlukan bantuan ya kita tolong gitu loh. Nah itu kan berarti bersekutu dengan saudara seiman. Dalam gereja lokal terdapat dua jenis pertemuan ibadah, yaitu ibadah raya dan dalam jumlah besar dan ibadah kelompok kecil. Ibadah raya lebih menekankan pengajaran dan suasana ibadah yang hikmat, sedangkan kelompok kecil lebih menekankan keakraban, kekeluargaan, dan hubungan pribadi. Kita memerlukan kedua ibadah tersebut. Persekutuan anggota keluarga Allah bertujuan untuk menyembah Allah, juga saling menolong dan menasihati. Nah itu ibadah raya seperti Natal gitu kan, rame dia di gereja. Kalau ibadah kecil, kelompok kecil ya Bleskom bisa di rumah-rumah, di taman, di tempat-tempat lain yang lebih menekankan kayak hubungan kita lah ke sesama teman kita gitu. Lanjut, karunia korporat. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Dalam ibadah bersama ada berkat yang Tuhan sediakan melalui orang lain yang disebut karunia korporat. Karunia ini tidak kita peroleh sendirian, melainkan jika kita berkumpul bersama. Jika kita berdoa seorang diri, Tuhan memang hadir. Namun jika 2-3 orang berkumpul, ada karunia khusus, karunia korporat. Nah ini karunia korporat berarti waktu kita 2-3 orang berkumpul yang menyebut nama Tuhan, ya Tuhan hadir di situ. Berarti kan karunia itu nggak diterima sendirian, berarti karunia itu diterima bareng-bareng. Lanjut, penerapan 15 menit. Maukah Anda komitmen pada satu gereja? Terdaftar komitmen untuk beribadah dengan setia, belajar firman Tuhan, tunduk pada pemimpin jemaat. Mau di mana di GKKD? 2. Maukah Anda ambil bagian melaksanakan pelayanan baik anggota jemaat maupun memenangkan jiwa yang terhilang? Saya belum isi di sini, jadi belum tahu. Nomor 3. Bersediakah Anda ikut pembinaan lebih lanjut melalui seminar, retreat, kelompok kecil? Mau 4. Saling uji rencana pertumbuhan di form halaman 45 dan 44 bersama partner dan tentukan rencana minggu depan. 5. Hafalkan ayat hafalan 1.7 dan sampai 1.8. Lihat halaman 47. Gereja atau jemaat adalah tubuh Kristus di dunia dengan Kristus sebagai kepalanya. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dengan kata lain, gereja adalah kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, jadi kesimpulannya adalah dari semua ini di bab 6 gereja keluarga Allah adalah kita beribadah bersama dan menyebut nama Tuhan, ya berarti kita beribadah kepada Tuhan gitu ya.
waktu dua tiga orang berkumpul, Tuhan hadir di situ. Itu sih, sekian dari saya, terima kasih.